Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hayatil fi'lil madhi ma'luman wa majhulan wal amri wa hamzatil wasli. Kita maknani terlebih dahulu. Faslun ay hadza utawi iki ku faslun ana fasal siji. Fi hayatil fi'lil madhi ing dalem nerangake tingkahe fi'il madhi. Ing dalem nerangake tingkahe fi'il madhi. Makluman ing dalem nalikane mabni maklum. Ing dalem nalikane mabni maklum wa majhulan lan ing dalem nalikane mabni majhul. Ing dalem nalikane mabni majhul. Wal amri lan fi'il amr. Wal amri lan fi'il amr wa hamzatil wasli lan hamzah wasol. Wa hamzatil wasli lan hamzah wasol. Wa akhirul madhi utawi akhire fi'il madhi. Utawi akhire fi'il madhi iftahan iku iftahan mabnino fathah temen sapa sira. Iku iftahan mabnino fathah temen sapa sira hu ing madhi. Hu ing madhi mutlakon kelawan mutlak. Mutlakon kelawan mutlak. Wa dhamma lan mabnekno dhamma sapa sira. Wa dhamma lan mabnekno dhamma sapa sira. In biwawi jam'in lamuno tetemu kelawan wawu jamak. Lamuno tetemu kelawan wawu jamak. Ulhiko den padakno apa wawu jamak. Ulhiko den padakno apa wawu jamak. Wasakin lan mabnekno sukun sapa sira. Wasakin lan mabnekno sukun sapa sira. Dhamira raf'in in dhamira raf'in lamuno tetemu kelawan dhamir rafa. Lamuno tetemu kelawan dhamir rafa. Hurika kang berharokat apa dhamir. Hurika kang berharokat apa dhamir. Fasal ini menerangkan tentang keadaan fi'il madhi, baik itu dalam keadaan mabni maklum maupun mabni majhul. Bab ini juga menerangkan tentang fi'il amar dan hamzah wasol. Bait tadi kalau bait 1,5 tadi kalau diterjemahkan menjadi seperti ini. Akhirnya fi'il madhi itu dimabnikan fathah secara mutlak. Jadi secara mutlak itu baik itu sulasi mujarrad atau selain sulasi mujarrad. Jadi entah itu sulasi mazid, entah itu bab fi'il rubai maupun entah itu rubai mujarrad maupun rubai mazid. Semuanya fi'il madhi itu hukumnya mabni fathah. Jika tidak bertemu dengan wawu jamak. Jadi ini terjemahnya sambung asli nih. Jika tidak bertemu dengan wawu jamak atau dhamir rafa mutaharrik. Dan jika bertemu dengan wawu jamak, maka fi'il madhi tersebut harus dimabnikan mabni dhamma. Dan apabila bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka mabninya mabni sukun. Di situ ada tabel fi'il madhi mabni fathah jika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya doroba. Kemudian mabni dhom
jika bertemu dengan wawu jamak, contohnya dorobu. Kemudian mabni sukun jika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, contohnya dorobta. Kalau sampean teliti, ketika ditanya ini mabninya fathah, dhamma, apa sukun, sampean lihat harokat lam fi'ilnya. Sampean lihat harokat lam fi'ilnya. Di situ ada doroba, lam fi'ilnya berupa huruf ba yang berharokat fathah, berarti itu mabni fathah. Jadi seluruh fi'il madhi, sampean ketika ditanya fi'il madhi itu mu'rab apa mabni, jawabannya jelas mabni. Karena fi'il madhi itu selamanya berhukum mabni. Tinggal mabninya apa? Pilihannya cuma 3, kalau enggak mabni fathah, mabni dhamma, dan mabni sukun. Nah, contoh dorobu, lam fi'ilnya hurufnya ba berharokat dhamma, berarti mabninya mabni dhom, mabni dhamma. Begitu juga yang mabni sukun, dorobta. Jadi yang dilihat harokat lam fi'ilnya. Nah, ini ada tasrifan fi'il lugawi. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobata, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Kalau pengen gampang, perhatikan lam fi'ilnya. Doroba, di situ tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik, maka hukumnya mabni fathah. Ada doroba bertemu dengan alif tasniyah, itu juga tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik, maka mabninya mabni fathah. Dorobu bertemu dengan wawu jamak, maka mabninya mabni dhamma. Tasrifannya cuma ini tok, dorobu yang ketemu wawu jamak. Ada dorobat bertemu dengan ta tanis sakinah, mabninya mabni fathah karena tidak berupa wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Dorobata bertemu dengan alif tasniyah. Alif tasniyah itu bukan wawu jamak, bukan juga dhamir rafa mutaharrik, maka mabninya mabni fathah. Dorobna, lah mulai dari sini itu bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Apa itu bentuknya? Nun jamak muannas, atau bisa kalian sebut nun jamak innas, maka otomatis ini mabni sukun. Jadi sampean perhatikan ba di situ sebagai lam fi'il. Nah, apa itu dhamir rafa mutaharrik? Dhamir rafa nggih, dhamir rafa, dhamir yang menunjukkan makna rafa. Kenapa rafa? Nggih, karena menjadi fa'il. Dorobna, wis mukul sapa ndekne wadon akeh. Nah, menjadi sopo. Nah, di situ na memiliki makna hunna, huwa huma hum, hiya huma hunna. Mutaharrik berarti berharokat. Jadi ada yang dhamir rafa mutaharif, ada yang dhamir rafa mutaharrik. Jadi itu, kalau pengen gampang berarti perhatikan lam fi'ilnya. Nah, itu sampai ke bawah. Dorobna, dorobta itu bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, bentuknya tak mukhatab. Dorobtuma bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, bentuknya tak mukhatab, maka otomatis mabni sukun. Kemudian ada dorobtum bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, bentuknya tak mukhatab, mabninya mabni sukun. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna sama, bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, bentuknya tak mukhatab, maka otomatis mabni sukun. Kemudian ada dorobtu bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik yang berupa tak mutakalim, maka mabninya juga mabni sukun. Dan terakhir dorobna bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik
Itu nun bimakna jamak kita. Itu juga mabni sukun. Jadi kalau dilihat dari tasrifan tadi, bahwa wawu jamak itu cuma ada satu. Jadi kalau tasrifan jelas, dorobu berarti itu otomatis mabni sukun, ya mabni doma. Kalau yang mabni fathah cuma ada 4 tadi kalau ditasrifan. Selain itu mabni sukun. Berarti begitu juga lafadz-lafadz yang lain. Nasoro nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Semuanya sama. Mabninya mabni kalau enggak fathah, dhamma dan sukun. Cara mengetahuinya gampang, sama lihat lam fi'ilnya, harokatnya apa. Ini kelanjutannya. Bait 25 tadi. Wabat umaklumin bifathin sulika ilal khumasi wasudasi faksiron in budi'a bihamzi waslin kamtahan. Wabat umaklumin utawi kawitane fi'il madhi mabni maklum. Utawi kawitane fi'il madhi mabni maklum iku bifathin kelawan di fathah. Iku bifathin kelawan di fathah. Sulika den lakokake apa fathin. Sulika den lakokake apa fathin. Ilal khumasi kejaba fi'il khumasi. Wasudasi lan fi'il sudasi. Faksiron mongko harokatono kasro sapa sira. Mongko harokatono kasro sapa sira. In budi'a lamun den kawiti apa khumasi wasudasi. Lamun dikawiti apa khumasi wasudasi bihamzi waslin kelawan hamzah wasol. Bihamzi waslin kelawan hamzah wasol. Kam tahana koyok lafat imtahana. Kam tahana koyok lafat imtahana. Terjemahnya seperti ini. Fi'il madhi yang mabni maklum itu huruf pertamanya harus dibaca fathah secara mutlak. Jadi fa'ala, doroba, wa'ada, madda, farro, addo, semuanya diharokati fathah. Baik itu fi'il sulasi mujarrad maupun fi'il selain sulasi mujarrad. Contoh ada fa'ala, karroro, af'ala, akroma, hamadda. Semuanya itu diharokati dengan harokat fathah. Kecuali fi'il khumasi dan sudasi yang dimulai dengan hamzah wasol, maka huruf pertamanya harus dibaca kasro, seperti lafat imtahana. Ikut wazan if ta'ala. Itu karena ada hamzah wasol. Kalau dibentuk tabel seperti ini, harokat awal fi'il madhi itu dibaca fathah. Kullu abwabin mutlakon. Semua bab secara mutlak. Contohnya nasoro dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Lah, ada yang dibaca kasro. Itu terletak pada fi'il sulasi mazid khumasi, fi'il sulasi mazid sudasi, dan fi'il rubai mazid sudasi. Nah, kenapa hanya ada di bab khumasi dan sudasi? Karena pada bab tersebut huruf awal pada fi'il madhi menggunakan huruf hamzah wasol, maka otomatis harus diharokati dengan kasro. Contoh di situ ada lafat imtahana, ada lafat istaf'ala atau istaghfaro. Kemudian ada lafat ikhron jama. Jadi itu diingat-ingat bahwa fi'il madhi selamanya berhukum mabni. Mabninya itu bisa mabni fathah jika tidak bertemu dengan
wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik. Jika bertemu wawu jamak maka mabninya mabni dhamma. Kalau bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik maka mabninya mabni sukun. Kalau ingin mudah menentukan mabninya apa, sampean perhatikan lam fi'ilnya. Harokatnya apa? Kalau fathah berarti mabni fathah. Kalau dhamma berarti mabni dhamma. Kalau disukun berarti mabni sukun. Kemudian untuk yang fi'il madhi lagi, huruf awalnya itu semuanya dibaca fathah. Semuanya dibaca fathah kecuali pada bab humasi dan sudasi. Karena pada awal bab tersebut hurufnya diharokati dengan kasroh atau berupa huruf hamzah wasol. Kemudian ada tambahan, apakah bisa awal huruf fi'il madhi itu dibaca dhamma? Bisa. Seluruh bab di fi'il madhi itu bisa diharokati dhamma huruf awalnya jika dimajhulkan. Nasoro maka menjadi nusiro. Semuanya, nggak terkecuali, meskipun itu huruf awalnya berupa hamzah wasol. Imtahana dimajhulkan, dhamma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir. Imtahana maka menjadi tuhina. Istaf'ala maka menjadi istaf'ila. Istaf'ila. Ikhron jama maka menjadi ukhron jima. Doroba maka menjadi duriba. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harokat awal fi'il madhi itu ada 3, fathah, kasroh, dan dhamma. Kalau fathah di seluruh bab ketika mabni maklum. Kalau dhamma seluruh bab ketika mabni majhul. Kalau dibaca kasroh itu hanya pada fi'il humasi dan sudasi yang huruf awalnya berupa dengan huruf hamzah wasol. Pun untuk sementara kita bahas fi'il madhi terlebih dahulu. Untuk berikutnya kita bahas hamzah wasol, kemudian kita bahas fi'il amar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.